Wardai College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan klasifikasi dari filum moluska. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui terkait dengan ciri-ciri dan peranan dari filum moluska. Sekarang kita akan melihat tentang klasifikasi dari filum moluska. Yang pertama, filum moluska dibagi menjadi 5 kelas ya. Yang pertama adalah kelas Polyplacopora atau chiton, kelompok chiton, di mana kelas Polyplacopora ini dia berbentuk lonjong, dia pipih dorsoventral, di mana dia memiliki 8 lempeng cangkang yang terdapat pada daerah punggung, uh, terdapat pada daerah dorsal. Dia memiliki kaki yang berotot di bagian ventral, bagian kemudian dia memiliki alat ekskresi berupa nefridium. Kemudian chiton juga melakukan reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Dia juga memiliki cangkang yang tadi ya terdiri atas beberapa lempeng yang umumnya berjumlah 8, serta kelompok ini juga memiliki radula yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Nah, selanjutnya ada kelas Bivalvia. Nah, kelas Bivalvia ini atau dikenal juga sebagai Lamellibranchiata atau Pelicipoda. Nah, Bivalvia dia artinya bahwa memiliki 2 valve atau memiliki 2 buah cangkang yang setangkup ya, memiliki dua cangkang yang setangkup. Kemudian dia memiliki insang yang berbentuk lembaran-lembaran. Inilah yang disebut kenapa kelompok ini disebut sebagai Lamellibranchiata. Kemudian tidak memiliki kepala dan memiliki kaki yang pipih. Jadi pada gambar pun tidak ada kaki maupun tidak ada kepala dan memiliki kaki yang pipih. Kemudian dia memiliki cangkang yang tersusun atas beberapa lapisan. Yaitu yang pertama adalah bagian paling atas, yaitu lapisan periostracum. Di bawahnya itu adalah lapisan prismatik dan lapisan nakreas. Nah, di bawah lapisan nakreas terdapat sel penghasil nakreas yang nantinya dia berperan dalam pembentukan mutiara. Jadi Bivalvia ini juga mampu untuk menghasilkan mutiara. Ini anatomi dari organ-organ yang terdapat tuh di dalam cangkangnya Bivalvia. Ada jantung, ginjal, anus, insang, perut atau lambung, kemudian dia memiliki cangkang serta dia memiliki mulut. Nah, Bivalvia ini dia tidak dapat Bivalvia dia dapat menghasilkan mutiara. Jadi tadi terdapat lapisan nakreas. Apabila misalkan ada benda asing yang masuk ke dalam lapisan tersebut, maka lapisan nakreas dia mensekresikan getah nakreas yang nantinya akan membalut material asing tersebut untuk menjadi mutiara. Nah, Bivalvia ini memiliki mulut yang terdapat di rongga mantel dengan labial palpus, serta dia tidak memiliki rahang maupun dia tidak memiliki radula. Bivalvia juga diketahui sebagai hewan filter feeder atau hewan penyaring. Jadi makanan berupa protozoa ataupun diatom itu diperoleh dengan cara menyaring dari perairan. Kemudian reproduksi dari Bivalvia dia melakukan reproduksi seksual dengan pembentukan gamet dan juga umumnya dia adalah hewan hermafrodit. Kemudian ada kelas yang ketiga yaitu gastropoda. Nah, kelas gastropoda dari namanya gastro berarti perut dan poda berarti kaki. Jadi dia bergerak menggunakan kaki perut. Artinya bahwa dia memiliki perut yang berfungsi juga dalam pergerakan yaitu seperti kaki. Nah, dia berjalan menggunakan kaki perut, ya, tubuh dilapisi oleh cangkang. Ada juga beberapa kelompok gastropoda yang dia tubuhnya itu tidak memiliki cangkang. Kemudian hewan ini dia hermafrodit, namun tidak dapat melakukan fertilisasi sendiri. Oke, jadi dapat menghasilkan gamet jantan dan betina, tetapi gamet jantan dan betina yang dihasilkan oleh satu individu tidak dapat saling membuahi. Nah, selanjutnya alat ekskresi pada gastropoda berupa protonefridium. Kemudian untuk sistem saraf dan indera dia memiliki ganglion otak dan benang saraf. Serta dia memiliki mata yang terletak pada tentakel panjang yang
yang terletak pada ujung tentakel panjangnya. Sedangkan pada tentakel pendek terdapat osfradium. Jadi, nah, kalau mata ini untuk penglihatan, sedangkan kalau osfradium ini digunakan sebagai indera pembau atau indera penciuman. Nah, dia juga memiliki radula. Ini secara umum gastropoda dia sangat menggambarkan bagaimana ciri dari kelompok